Halo guys, ketemu lagi di channel kita dan hari ini kita balik lagi ke series ngintip saham dan hari ini kita bersama dengan Philbert Ferdinand. Nah, gue ketemu dia itu di acaranya Stockbit. Waktu itu kita ketemu dengan emiten Saratoga ya? Iya betul. Nah, jadi mungkin Philbert boleh perkenalkan dulu background lo seperti apa? Silakan. Oke, thank you Bro Yusuf. Iya. Jadi, halo semua, perkenalkan nama saya Philbert. Saat ini saya berusia 22 tahun. Kegiatan saya di pagi hari saya mahasiswa, di siang hari saya free time, jalan-jalan ke mall, seringan. Lalu sore sampai malam saya daily job saya yaitu guru matematika. Wow. Nah, justru dari daily job guru matematika, saya punya modal dan saya hidupnya hemat sekali. Karena kan belum nikah ya, masih single, pacaran doang lah. Oke. Nah, uang itu bisa saya investasikan hampir seluruhnya pada saham. Oke. Gitu. Oke, nah pertama-tama aku pengen nanya, lu udah semester keberapa nih? Gue sekarang lagi semester 7, terakhir skripsi. Semester 7, berarti tahun depan lu udah tamat? Iya, betul. Oke, lu rencananya abis tamat pengen ngapain nih? Oke, jadi kalau misalkan orang tanya rencana, kan ada beberapa option kan. Iya. Kerja kantoran, itu gue nggak mau. Oke. Karena bukan jalurnya gue. Oke. Passion gue tuh beneran emang di ngajar. Oke. Bukan about the money, tapi emang passion banget. Atau lu pengen bikin startup atau bisnis atau gimana? Rencananya itu jadi gue ada dua nih. Pertama gue pengen lanjutin S2, itu di ITB. Itu sekitar 6 bulan lagi gue bakal daftar. Nanti jurusan entrepreneurship, cocok lah. Oke. Nah lalu gue juga punya bisnis sampingan, yaitu kalian bisa cek philbertferdinand.id. IG gue Philbert F7. Jadi di sana kita punya dua produk. Yang pertama namanya Philbert Game Plan. Itu isinya kayak buka-bukaan porto gue, analisa market overview lah. Oke. Tiap bulan. Nah, salah satunya hari ini kita akan ngebahas salah satu portfolio ya. Iya betul. Oke. Terus ada apa lagi di situ tuh? Nah, kita juga punya produk kedua. Kita emang dua produk doang kok. Yang kedua ini namanya Philbert Analyzer. Tiap 3 bulan akan terbit analisa menurut gua 20 emiten yang menurut gua menarik. Oke. Kalau yang nggak menarik nggak usah. Dan 20 itu ada yang lu udah invest? Betul. Oke. Tentunya. Oke, nah hari ini gue pingin ngobrol-ngobrol sama lu dulu sebelum kita ngintip saham lu. Ya. Nah itu gue penasaran nih, Philbert, gue baru tahu hari ini lu umur 22 tahun nih tahun ini ya. Iya benar. Ini muda banget, gue udah umur 35 tahun, jadi gue udah 13 tahun lebih tua pada lu. Cuman menurut gue, ya kan kita pernah ngobrol kalau lu portfolionya lu udah lumayan gede. Ya, terutama di pasar saham. Hampir semua portfolio lu kalau di saham berarti ya? Harta KKN gue semua di saham. Semua nih berarti? Di ATM tuh cuma buat dana darurat, in case gue kena DBD. Oke. Jadi semuanya udah di saham. Ya. Pertanyaan gue, kenapa lu bisa percaya banget di saham? Dan bagaimana sih lu kok mulai ngerti tentang saham tuh kapan? Oke, jadi gue mungkin ceritain family background dikit ya. Ortu dan saudara gue, Koko dan Cice, semua tuh full deposito. Oke. Nah, gue dulu cari, masa deposito sekarang 2% doang, belum potong pajak. Lu taruh di BCA 2%. Ya, itu kan gimana ya? Ya. Gue cari, ada gak sih reksadana yang becus? Kalau bisa kasih kita 15% clean tiap tahun konsisten, enak gak? Kita tinggal tidur. Pertanyaan, lu tahu tentang reksadana dari mana gitu? Oh, cice gue dulu jualan reksadana. Oh, oke. Gitu. Itu ada background-nya lah. Iya, betul. Cuman kayak gue cari reksadana kan kita bisa lihat di aplikasi, contoh Bibit atau Bareksa. Kita lihat berapa sih 5 tahun terakhir Cager. Betul. Gila, yang paling bagus yang gue lihat tuh namanya Sukor, 8% per tahun. Betul. Yang minus banyak. Iya, betul. Gue mikir, pas mereka jualan iming-iming bilang, oh kita bakal 15-20% per tahun. Kenyataannya, enggak. Jauh. Jadi gue pikir, itu ibarat gue nyetir, tapi supirnya mabok. Gak berani gue naik, mending gue belajar nyetir sendiri. Karena itu jadi gue pikir gue harus bisa belajar invest sendiri. Lu tahu memutuskan untuk lu belajar invest itu dari umur berapa? Gue pertama kali itu kepingin tuh pas gue SMA 2. Adik kelas gue, satu main HP. Merah hijau. Lu SMA penasaran dong. Cuy apaan sih? Saham bro, keren nggak? Iya. Gue pulang langsung bilang, Pak, minta 10 juta buat modal saham. Oke. Bapak gue bilang, umur berapa tuh? 17. 17, berarti 5 tahun yang lalu? Ya, bapak gue nggak bolehin. Katanya kalau mau lu cari sendiri. Oke. Gue mikir, kerja apa? Barulah umur 18, lulus SMA 3, gue mulai ngajar tuh ke Bandung, kemana-mana. Di situ ngajar, ada capital, gue bisa pertama 18 juta gue store ke saham. Oke, 18 juta dan tentu compounding ya, nggak sekaligus 18 juta, setiap bulan lu punya dana dari ngajar, betul, atau dari yang lain, sampai sekarang lu punya penghasilan, lu invest terus di pasar saham. Gue invest hampir semuanya. Hampir semuanya ya? Biaya hidupnya rendah, masih single kan? Iya, benar. Mahasiswa apa sih? Makan doang. Jadi, kalau kita boleh ngomong, kita berarti kan ini uang si Philbert udah miliaran berarti. Nah, ini kan jujur ya, kalau pas gue denger, ini lu katanya sumber income-nya dari ngajar matematika. Iya. Kita teorinya, lu nggak mungkin dalam 5 tahun lu bisa ngumur sampai miliaran. Iya. Kalau 1 juta gue percaya. Karena gue ambil contoh misalkan orang yang kerja UMR. Misalkan gajinya ya 4 juta lah. Iya. Kan 4 juta. Dia nabung
setengahnya aja udah banyak banget dong, berarti 2 juta. Setiap bulan dia nabung 2 juta, ya artinya dia butuh sekitar 50 bulan atau 4 tahun, nah dia baru bisa mencapai 100 juta loh. Iya. Ini lu miliaran, 1 miliar kita ngomong 1 miliar. Iya. Ini kan nggak, secara logika tuh nggak masuk akal. Boleh nggak lu kasih tau progresnya tuh gimana sih? Oke, gue spill langsung income gue ya. Iya. Income gue bilang ya, income gue dari last month sekarang udah turun gila-gilaan, paling sisa setengah or sepertiganya. Kenapa tuh? Karena pandemi atau gara-gara apa? Gara-gara lately apa ya? Kalau lu bilang tuh apinya dulu gede banget, sekarang apinya gede, cuman udah nggak segede dulu. Dulu gue promosinya gila banget. Gue promosi 200 orang, cuman 2 yang terima, gue udah seneng banget. Nah, lakukan tuh tiap bulan. Murid gue jadi banyak banget dulu, sampai 50 murid. Oh, satu dulu bulan sampai 50 murid? Nah, murid gue ada 50 dulu. Dulu. Sekarang cuma diturun gara-gara gue udah jarang promosi sih. Iya, dan lu juga income dari saham juga udah oke. Nah, karena itu. Kalau zaman dulu income saham gue masih belum begitu gede. Pas gue below 1 miliar, gue kerja weekend. Senin sampai Minggu selalu. Dari non-stop, tujuan non-stop, ngajar terus. Lu mau suruh gue ngeles jam 6 malam sampai jam 10 malam, ayo siapapun gue jabarin. Dan itu pas dari kuliah berarti? Kuliah gue enaknya online. Jadi gue jangan diikutin ya teman-teman ya. Gue kuliah itu cuma absen doang. Kayak gue HP ada 3. Satu HP untuk kayak Google Meet join, tapi audionya gue matiin. Tapi PR gue selalu kerjain. Nilai ulangan gue bagus. Gue belajar kok. Emang lu jenius lah istilahnya. Iyalah, udah dibayarin masa kita ngecewain ortu, jangan dong. Betul. Nah, tapi yang kayak dari HP yang gue kan dari 3 HP kan. Bisa satu untuk kuliah, satu lagi gue bisa sambil ngelesin. Dimana lu ngelesnya tidak hanya di malam doang? Enggak. Di siang hari juga asal lu pagi sampai malam, asal ada yang mau, gue jabanin. Berarti kan kalau sekarang kita ngajar pakai Zoom udah nggak biasa, semua udah biasa banget. Tapi kalau 5 tahun yang lalu kayaknya itu hal yang luar biasa loh. Nah, jadi ini cerita lucu ya. Gue tuh yang mulai ngelesin di seriusin tuh 2019. Zaman dulu tuh 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Betul. Tapi ini, kalau orang kan bisa les pelajaran sekolah, nggak bakal mau online. Gue lesnya Olimpiade. Nah, lo Olimpiade muridnya di mana? Bali, Medan. Murid gitu lesnya gimana? Mau nggak mau. Dulu kita belum Zoom, kita WA call, line call. Gitu. Gue fotoin soal, abisnya sambil call 2 jam. Kayak gitu prosesnya. Tapi memang lu mahir di matematika. Jadi memang lu menggunakan lu punya nilai positif lu dan lu jual itu dan bisa menghasilkan. Betul. Kalau boleh tahu income dari matematika berapa nih sampai dulu ya? Dulu tuh kalau lagi peak season tuh bisa 50 sebulan. 50 juta sebulan. Tapi kan ini 50 murid ya. Dengan 50 murid, 1 murid 1 juta. Nah, ya lu bisa kayak gitu. Bener, average-nya mungkin 1 juta, 50 juta. Jadi lu ngumpulin terus selama bertahun-tahun berarti. Nah, misalkan expense gue cuma kayak 5 juta per bulan. Itu artinya 45 tuh langsung top up bener-bener tiap bulan. Dan lu invest terus. Nah, di umur lu 17 tahun, lu kan baru belajar tentang pasar saham. Nggak mungkin dong returnnya langsung bagus gitu. Lu pernah nggak minus atau gimana? Ini cerita lucu ya. Gue rajin banget anaknya. Gue kalau udah serius satu, kelihatan lu udah pinter aja. Dulu, gue ikut seminar sampai ke hotel-hotel yang isinya om-om. Gue ini anaknya mas sendiri. Pas yang 18 juta itu awal. 18 juta, 40% dalam 2 bulan ruginya. Oh, ruginya. Aduh, makanya gue bilang, itu gue sempat 2018 masuk, quit. Baru 2019 akhir masuk lagi. Berarti sebenarnya 3 tahun doang ya semua. Udah loss gila-gilaan. Itu quit. Nah, pas 2019 masuk, tapi income gue masih single digit waktu itu. Cuman karena kayak les gue berkembang, waktu itu awal-awal sih nggak enak banget loh itu. Yang sebelum COVID, pasar saham udah nggak enak. Jiwasraya. 2019 Jiwasraya. Gue waktu itu sempat quit nih. Jadi gue nggak gitu. Itu banyak yang quit loh. Itu nggak enak banget cuacanya. Lo beli apapun susah banget untung. Jadi kayak gue waktu itu, aduh gila bisa break even-nya udah bagus. Terus waktu itu gudang garam 70.000 sampai 50.000 tuh gue pernah kena. Lu pernah kena? Sekarang udah 19.000 lu? Iya. Tapi lu udah katos dong? Udah lama itu. Itu dosa masa lalu lah ya. Jadi ungkit. Nah, cuma waktu itu gue hokinya adalah les-lesan. Les online tuh berkembang kapan sih? Orang bilang WA call. Zaman dulu WA call masih belum begitu banyak. Orang apa? Mulai booming kan Zoom kan. Pas lagi pandemi. Nah, ada pandemi. Jadi income gue itu gedenya itu kapan? Pas bulan Juli, Agustus, September 2020. Itu gue ingat. Les gue tuh pokoknya mulai meledak sejak saat itu. Yang ternyata income langsung 50 itu. Tapi lu juga gara-gara income lu gede, lu tetap investasi. Di situ jadi peluru gue banyak, gue tembakin. Kan gitu. Jadi benar sebenarnya mulai titik baliknya sebenarnya di 2020. Iya. Jadi 2018, 19 KO, 18 KO. Udah mulai belum setiap bulan?
Atau cuma 18 juta? Income gue masih single digit. Tapi udah mulai setiap bulan? Udah. Gue selalu setor tiap bulan. Karena nggak kepake duit, mau buat apa? Oke. Cuman waktu itu rugi. Yang 18 kan udah rugi 40% kan. 18 jadi 11 juta itu gue ingat. Nah, abis itu udah bye-bye. 2019 akhir gue masuk lagi. Oke, 2019 akhir lu masuk lagi, masa 2020 bulan 3 IHSG anjlok. Gue udah KO duluan Januari. Iya, zaman dulu gue masih aleranya technical sama yang campur-campur. Iya. Antam, pegas, mainan gue yang gitu, waskita. Kalau gue sekarang zaman itu udah ngerti fundamental, or misalnya gue udah belajar, zaman dulu masih belum sebanyak sekarang ya untuk belajar gitu ya. Betul. Fundamental. Kalau sekarang kan udah banyak. Dulu technical semua kalian belajar. Nah, itu udah keburu KO duluan di Januari. Pokoknya gue ingat. Di 2020 Januari? Iya. Udah KO duluan? Iya. Oke. Rugi 10% waktu itu udah kayak KO. Nah, abis itu out yang kedua kali. Lu masuk lagi Masuk lagi itu pas yang April. Jadi waktu itu harganya udah rendah banget dong berarti. BRI waktu itu. BRI tapi gue pertama masuk orang kan bilang kan BRI gila 2200. Enggak, gue malah masuk mulai 2800. Terus turun 2600. Kebetulan ada income pokoknya tiap 2 minggu store. 2200 store lagi. 3 kali tembak all in zaman dulu. Oke. Semua bedanya situ dan udah beggar berarti. Waktu BRI-nya udah 3.500, gue merasa ada opportunity lebih menarik, United Tractor. Langsung buang semua BRI, pindahkan di United Tractor. Dan jadi dua-duanya di BRI dapat, di United Tractor juga dapat. Nah, gue tipenya gini, kalau di hubungan kita harus setia sama pasangan. Di saham jangan pernah setia. Lo harus loncat dan terus mencari opportunity yang lebih menarik. Menurut lu profitnya sudah oke, lu lari ke saham lain? Kalau gue menilai ada yang kayak saham B, misal upside-nya lebih gede, gue bakal pindah. Langsung detik itu semua. Nah gue pengen nanya dulu dari 2020 sekarang 2022. Iya. Masalahnya dari 2020 di 2021 kan sebenarnya kita sempat turun nih. Ya. Lalu ikut kena turun juga atau gimana? 2021 orang tuh jadi ada dua. Ada yang kayak mainnya di blue chip pada marah-marah, pada bete. Ada yang mainnya di bank digital, pada senang. Gue nggak main di bank digital. Gue nggak main? Iya. Gue mainnya di apa? BBNI, INKP, saham gituan. Masih tidur aja waktu itu? Iya. Tapi waktu 2021 gue hitung return gue 28%. Itu sebenarnya udah bagus banget. Compare tuh lu kayak apa ya? LQ45, IDX 30, singkat gue minus ya waktu itu. Gitu. Waktu itu gue 28 tuh gue udah gila, ini udah hebat banget. Karena suasananya lagi nggak enak, lagi mendung lah di luar. Tahun ini yang jackpot lagi, 2020 kan emang jackpot kan, tahun ini jackpotnya banyak banget. Nah kalau gitu berarti kita udah mulai kepikiran ya, jadi pertama harus nambah kita punya income, supaya kita bisa turun kita makin besar. Dan tentu kita harus belajar analisa supaya nanti kita punya return juga jadi besar. Iya, betul. Tujuannya ya supaya kita nanti bisa punya time freedom, kita bisa punya financial freedom dan lain-lain. Dan berikutnya gue pingin mulai ke ngintip saham lu nih. Boleh. Karena kemarin gue udah dapat bocoran dulu, kita ngebahas satu saham yang sebenarnya di 2021 gue cuma cut loss satu saham. Yaitu adalah saham WIM. Waduh. Dan WIM ini ternyata ada di portfolio lu sampai sekarang. Dan ternyata tidak hanya ada di portfolio lu, ternyata porsinya lumayan besar juga. Ada 40% ya? Sangat besar. 40% porto di WIM. Kalau gue tahu harga belinya berapa dulu? Kalau orang tuh zaman dulu kan beli WIM yang itu. Enggak, gue pertama beli kapan? 2 bulan lalu ya, 615. Berarti belinya juga udah tinggi. Tapi terus gue nambah 830, nambah 740 ada nambah gitu. Average gue mungkin 720-an gitu deh. Berarti sebenarnya sekarang dalam kondisi yang biasa kurang lebih sebenarnya minus dikit. Nah padahal gue beli waktu itu di harga 400. Harga 400-an, kalau nonton YouTube gue sempat sharing situ, gue kapus juga di saham WIM karena kalau itu waktu gue karena cukai rokok. Cukai rokok naik dan gue lihat kayaknya secara sektor gue kurang tertarik. Tapi memang gue lihat waktu itu, wah WIM nggak ada hutang, cashnya banyak, PBB murah, ya itu kan, jadi dari 400 gue mulai beli gitu. Cuman gara-gara cukai rokok ini naik, akhirnya gue cut loss dan gue pindah ke saham yang lain. Nah, gue pengen tahu kenapa lu justru tahun 2022 nih, bukan tahun 2021 beli. Kenapa lu malah beli saham WIM? Justru kebalikan. Lu bilang cukai adalah musuh. Sebelumnya yang lu bilang tuh sentimen rokok lagi buruk, beneran. Sentimen rokok tuh lagi nggak enak banget. Ya kan? Kalau kayak batu bara kan dulu kan lagi pesta, sekarang kan udah biasa aja kan. Betul. Rokok dari dulu sampai sekarang asem banget. Kalian lihat gudang garam, turunnya gila-gilaan. Sempat 118 sekarang. Nangis itu. Banyak yang pegang gede lagi. Nah, kenapa gue beli WIM? Gara-gara cukai. Gue nggak ngerti maksudnya gimana. Jadi gini, gue bukan perokok, cuman gue kan ini sebagai investor kita harus peduli lah sama emiten. Menganalisa perusahaan. Kita compare dua produk ya.
Kalau lu rokok tier 1, Sampurna Mild, itu cukai per batang tuh 985 perak. Oke. Itu yang kayak ibarat per batang? Ya, dipalakin pemerintah. Jadi sebox 16.000 pemerintah masuk kantong. Oke, mau nggak mau harga jualnya harus lebih tinggi juga. Iya, kayak Sampurna Mild maka sekarang 27.000 misalnya. Wim, ada nama produknya Evo Biro. Pada beli ya, biar revenue naik. Oke, pom saham ya? Iya dong. Nah, jadi kalau misalnya Evo Biro itu, dia karena tier 2, lu kalau below 3 miliar batang produksi, lu kena tier 2. Dipalakinnya cuma 600 perak per itu. Tapi tetap mahal juga? Nggak, 600 kali 16, 9.600. Oke. Yang ini 16.000, 9.600. Lebih jauh lebih murah. Ini kan gap cukanya gila-gilaan kan. Ini harus jual di 27.000. Ini jualnya di berapa? 20.000. Permasalahannya apakah ada demand-nya juga di tier 2 ini? Nah, pertanyaan kan itu kan, demand ada atau nggak sih? Jadi sebelumnya ada yang istilahnya down trading. Down trading itu apa? Gila, gue bisa misalkan makan yang mahal-mahal. Aduh, harganya pada mahal. Gaji gue lagi pas-pasan. Gue pasti apa? Cari resto yang lebih murah. Oke. Rokok gitu. Jadi kalau ditanya, apa sih tujuan dari Wim? Dia bilang, Sampurna tuh misal 80 miliar batang. Gudang garam 90 miliar batang. Dia bilang, gue comotin 1% aja lah rempah-rempahnya dari yang gede-gede. Itu udah happy banget. Jadi comotin rempah-rempah yang orang down trading. Oke, dan ini berarti target marketnya juga lebih menengah ke bawah? Iya, emang. Oke. Selain itu ada nggak alasan lu kenapa lu beli saham Wim dan gue lihat portfolio 40% tuh besar loh sebenarnya. Iya. Kenapa di Wim? Jadi kalau misalnya orang bilang cukai tahun depan naik, buruk kan? Bener, Sri Mulyani baru ngomongin 2023 bakal naik lagi. Iya, tahun depannya lagi naik lagi 10%. Kalau setiap tahun naik 10% ya? Itu gudang garam nangis loh itu, benar. Iya. Nah, jadi kayak gini, pengusaha butuh kepastian. Kita juga investor butuh kepastian data. Tadi gapnya berapa? Gap 385 per batang cukainya. Itu cukai naik, gapnya melebar jadi 440. Wah, gila kan? Gap kita makin lebar. Artinya apa? Wim tuh jadi dia bisa naikin harga jual. Contoh, dia naikin 20 ke 22. Orang nggak bakal komplain. Kenapa? Yang Sampurna gitu-gitu yang tadi gue bilang 27. Misalnya mereka naik ke 30 atau 29. Ini naikin 2.000 juga. 30 jadi mahal banget. Iya, mereka. Ini 30.000 nih, 22.000. Dia bilang, ayo pada down trading yuk. Itu yang gue suka. Cuman, ingat, lo kalau dapet tier 2 itu kalau di bawah 3 miliar batang kan. Wim itu udah 2,9 miliar batang. Tahun ini bakal segitu. Ya, sekarang gue tanya. Track record history, dia growth volume 40% atau 30% per tahun. Ya, itu gue juga lihat di revenue dia, growth-nya lumayan bagus. Ya, nah nanti kalau ada data biar teman-teman lebih enak juga, boleh. Nah, kalau lu 2,9 miliar batang, tahun depan kira-kira bakal tumbuh ke berapa kuantitinya? Ya, lebih dari 3 miliar pasti. Ya, 3,5, 3,6. Gimana cara lu neken biar itu nggak tembus dari 3 miliar? Nggak tahu. Hah? Kalau gue gampang. Misalkan les-lesan gue udah rame tapi demand-nya ada, gue bakal naikin harga les. Gitu. Jadi ini, tapi kan kuantiti tetap 3 miliar batang. Cuman dengan lo naikin harga jual, demand yang harusnya 3,5 bakal ketekan jadi 3. Oh, ya kan? Jadi contoh, istilahnya tetap kuantitinya bakal turun, cuma harga jualnya naik, otomatis profitnya kuantitinya dia bilang, oh kita tahan di 3. Gimana caranya nih? Naikin harga 15% misal. Orang bisa normal 10%, kita naikin 15. Biar tahan demand di 3 miliar batang. Dengan gitu, net profit margin Wim tuh seingat gue masih 6%. Tipis banget sekarang. Itu kalau 6% bisa ke 9%, laba naik 1,5 kali loh. Margin expansion. Itu yang gue tunggu-tunggu dari Wim. Itu di margin expansion-nya. Pertanyaan gue, di harga lu beli 600 sebenarnya udah nggak murah. Ya. Tapi kenapa lu di harga 800 tuh masih beli? Ya. Menurut lu, Wim ini bakal ke harga berapa? Menurut lu pribadi aja. Menurut lu benar ya, kita nggak tahu. Gue kasih hitungan simpel ya. Jadi kalau valuasi itu gini, PER dikali EPS wajar. PER wajar, gue konservatif. Gue kasih 8 aja buat Wim. Biasa kalau company yang growth-nya terbatas, gue kasih antara 5-10. Wim gue kasih 8. Sekarang PER-nya berapa? Jadi gini, ini kan 8 kan PER-nya kan. EPS wajar gue hitung tahun ini misalkan 125. Berarti 8 kali 125, 1000. Tapi in case kita pin untuk hold, Filbert saya pin hold long term. Gimana? Yaudah lo kalau mau hold setahun yang ke depan, 12 bulan, 13 bulan, EPS-nya bisa jadi 150, 8 kali 150, 1200. Jadi gitu punya margin of safety-nya lebih besar lagi. Iya. Itu alasan kenapa walaupun harganya naik 800 lu tetap beli. Iya, maka 800 gue masih tambah lagi. Harga dari 800 ke 1000 atau 1200 aja masih gap-nya masih cukup tinggi. Lumayan. Oke, jadi ini yang kita belajar dari si Filbert yang menarik. Ini adalah sebuah yang kita walaupun sama-sama fundamental tapi kita punya sudut pandang yang berbeda ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Boleh dong. Nah, terus gue lihat ngintip dari saham lu kemarin, ternyata saham lu nggak banyak, cuma punya 4. Iya. Biasanya gue lihat orang itu kayak pasar, rame, ada 10, 15, 20. Kenapa lu cuman 4 doang? Alasan lu apa? Emang dari dulu memang lu begini dikit atau nggak ada saham yang menarik atau gimana? Sebelum gue jawab, lu pegang berapa saham? Gua sekarang 8.
Oh, nggak banyak-banyak amat. Nggak banyak-banyak amat. Jadi prinsip gue tuh gini, saham tuh kayak anak. Meskipun gue gak punya anak dan belum nikah. Iya. Kalau lo punya anak terlalu banyak, apakah lo bisa peduli sama sama belasan anak itu? Nggak bisa. Sedangkan kalau 4, lo bisa jagain baik-baik. Karena gue bilang, investasi itu orang bilang simpel, tinggal tidur. Dari mana? Lo ikutin newsnya tuh pusing setengah mati. Lo lihat pengumuman. Iya, lo cari distributor, lo tanya penjualan gimana, batu bara lo cekin terus story-nya gimana, telepon. Itu ribet banget, baca-baca surat lah. Itu kalau investasi yang benar tuh ribet, karena lo harus dalamin company ya. Makanya kalau gue rasa, gue dalamin 4 yang benar-benar gue suka, gue benar hajar di mereka, habis itu udah. Oke, pertanyaannya adalah, ini kita nggak usah bocorin sahamnya, tapi lu ada 2 saham cool nih. Iya. Biasanya orang diversifikasi tidak satu industri. Iya. Ya kan? Alasannya kenapa lu pegang 2? Sebut aja nggak apa-apa. Sebut aja nggak apa-apa ya. Sebut aja apa ada 2. Yang satu ABMM, kedua PTBA. Oke, dan ABM udah naiknya udah banyak banget ya. Dan lu sempat share juga di website tuh gue lihat. Ya kan? Kenapa lu masukin 2 saham di sektor yang sama di coal, dan kenapa lu nggak diversifikasi misalkan ke banking atau ke sektor yang lainnya? Oke, kalau banking yang menarik di mata gue cuma 2, BNG, BTPS. Cuman gue tetap lebih suka sama yang WIM tadi. Ya, BNG masih murah juga. Gue udah keburu jatuh cinta sama WIM kalau yang tadi. Kalau compare sama banking ya. Cuman yang batu bara, itu sebenarnya gue baru beli loh. Belum nyampe seminggu kayak, atau seminggu mungkin. Berarti lu beli di harga yang murah juga? Iya. Dan gue masalah gitu. Mana yang lebih menarik, gue bakal langsung pindah. Sebelumnya gue di ITMG. ITMG langsung gue potong, gue pindah ke ABMM dan PTBA setengah-setengah. Kenapa? ABMM gue hitung Q4 dia tuh bakal EPS-nya 625. Nah sama, kalau gue bisa ngitung kasarnya gimana? 8 kali 625. 8 dikali peak earnings dari kuartal ya. Jadi 5.000 kayak gitu. Sekarang itu targetnya. ABMM berapa nih? Gue nggak 36, kayak 36 deh. Oke. Sabar lah gitu. Selama labanya bagus, gue tidurnya pulas. Kalau dapat labanya, aduh kebanjiran, nah itu baru nggak bisa tidur. Ini di ABMM ini di September 2022 sempat di harga sekitar 5.000-an ya? Iya. Sempat sampai 5.000. 4.800-an lah, 4.800. Ya. Jadi sebenarnya kalau lu berarti target lu sekitar harga 5.000-an. Betul, target gue 5.000. Nah sekarang ini kan berarti setiap bulan lu masih punya pelor, masih ngajar? Ya, cuman top up gue sekarang tuh udah kecil banget, paling 1% porto. Berarti mau nggak mau lu mengandalkan portfolio yang sekarang, lu makin gedein. Betul. Berarti kan cara mainnya ini udah di 2 yang berbeda. Kalau dulu lu setiap bulan top up dengan dana yang besar, dan ini return makin besar, portfolio makin besar. Tapi kalau sekarang lu udah nggak top up atau lebih kecil sekali, dan otomatis return lu cuma bisa mengandalkan dari capital gain-nya. Nah, menurut lu, gue pengen nanya, loss terbesar lu semenjak 2020 deh, jangan sebelum 2020 kan lu masih baru belajar gitu kan. Kalau sekarang menurut lu gimana? Jadi gue cerita singkat ya. Porto gue itu dulu, ini waktu itu gue banyak jackpot tahun ini. Batu bara tuh gue jackpot beberapa kali. Karena kan gue loncat-loncat, dan tiap kali loncat, lu nggak perlu 100% benar, lu benar 70% of the time, itu udah very good. 30% kita salah, ya itu wajar, karena nggak mungkin sempurna, kecuali kita peramalnya nggak bisa. Nah, jadi yang gue jackpot banget waktu itu SMDR. Itu gue inget banget, porto gue sempat jadi 4,5. SMDR? Iya. Pas bulan Juni, porto gue 4,5. Sebulan kemudian sempat turun ke 3,1. Wah, pusing. Lu beli di harga berapa? Apa? Lu beli di harga berapa? Sama 945, 1.700 tambah lagi, terus gue lupa 2080 tambah lagi. Lu TP di? Apa? Akhirnya bisa exit di 28. 28, Untungnya bisa exit. Sempat ke 2.000 soalnya sebelumnya. Sekarang udah 2.200-an loh. Gara-gara gue lihat emang suram ke depannya yang tapi shipping kan kita lihat di kuartal 3 laba bersih masih bagus. Nah makanya gue bilang pelajarin tuh lu serius. Gue sampai baca LK yang luar negeri punya, Taiwan gue baca, Ampek gue punya, baca juga. Batu bara Aussie juga kadang gue pelajari loh. Emang sampai gue tipe analis yang kayak gitu. Gue liat shipping yang luar negeri, PI-nya 0,8 loh. Itu evergreen kita sering lihat kan. Di tol-tol gue sering banget lihat evergreen yang hijau-hijau. Taiwan nomor 1 shipping, PI paling 0,8. Itu artinya apa? Market yang bego atau kita yang kurang sadar. Artinya market menilai ke depan dia bakal suram banget. Si SMDR ini. Semua shipping global, SMDR kan apa ya? Kamu kalau perusahaan kecil kan kena impact. Dia di Indo gede, cuman kalau global dia kecil lah. Iya pasti. Atasmu kena, kamu bakal kena asemnya juga. Dan akhirnya itu yang loss paling gede. Lu udah profit sekitar berapa persen tuh? Tahun ini? Atau di SMDR? Oh, nggak tau, gede. Karena gue nggak hitung average gitu. Gede banget. Jadi lu yang menurut uniknya adalah harga tinggi pun lu tetap beli lagi ya? Asalkan gue menilai anginnya masih ada dan apinya masih gede. Habis itu, gue nanya,
berapa lama lu hold sebuah saham? Paling lama sekarang. Ada nggak yang dari BRI kan udah dijual nih nggak sampai 2 tahun, ada paling lama lu berapa lama? Style tiap orang kan beda kan gini kan. Holding period paling lama gue gudang garam 10 bulan. Oke. Itu zaman dulu. Ya zaman dulu. Iya. Berarti sebelum 2020 berarti? Iya. Oke, kalau yang kayak sekarang, paling apa? Misalnya 3. Contoh Medco deh. Medco tuh gue jackpot loh. Itu kan sebenarnya 4,6 ke 3,1. Itu gue pusing setengah mati. 3,1 gue sempat bisa ke 5, gara-gara Medco salah satunya. Cuman abis itu gue udah kesandung lagi. Ingat, kalian gak harus selalu benar. Salah itu wajar. Yang penting salahnya jangan sampai parah-parah amat. Lu pernah cut loss kan? Setelah 2020 ya Medco tadi 3 bulan holding periodnya. Emang gue tuh banyak kan 3 bulan. Lu cut loss atau lu TP gitu? Gue tuh 555, 610 tambah lagi, abis itu tambah banyak. Nah abis itu selnya di 1000. Berarti udah hampir beggar. Iya. Ada nggak yang cut loss terbesar lu setelah 2020? Kalau orang bilang apa ya? Opportunity loss ya mungkin ya? Nggak tahu. Ada dua. Indorama. Gue pikir Q2 bakal bagus. Iya. Kalau Q2 bagus, 14.000 kalau Q2 ya ternyata manajemennya optimis banget. Gue cek harga kapan lagi tinggi banget. Ternyata jelek Q2, langsung gue exit saat itu. Itu loss berapa? 15%-an. 5%. Gue taruh gede soalnya pusing banget waktu itu. Tapi lu udah melaluinya. Dan karena menurut lu LK Q2 yang kurang bagus, akhirnya lu cut loss. Iya, dan ternyata benar sekarang malah makin turun. Turun. Kadang tuh gitu ya. Kalau kita kadang tuh kalau misalkan orang bilang, gue nggak mau sell. Tapi kalau misal kedepannya agak tidak secara seharusnya, nggak sesuai tesis kita, entah bakal jadi makin turun, apakah bijak kalau kita tetap paksain hold? Enggak kan? Nah ini kan kita ngomong lu dari 2020 ke 2022 sekitar 2 tahunan. Biasanya ini kan style-nya semi trading kalau menurut gue ya. Karena kan hold period nggak terlalu panjang. Kita ngomong sekitar 3 bulan, sekitar 6 bulan gitu kan. Gue momentum investing. Itu istilahnya. Momentum investing. Api gede gue masuk. Pertanyaannya, kalau kita nggak tahu ya dari saham yang lu punya sih, menurut gue overall kalau satu saham yang kertas menurut gue masih murah. yang call ini kan tadi ABM baru beli ya kan. Ya kita nggak tahu nanti harga call sekarang masih tinggi sebenarnya dan harusnya mereka punya laba masih bagus juga. Cuma kita nggak tahu harga sahamnya naik apa nggak. Nah ya. Kalau misalkan nanti ternyata amit-amit ABM turun, apa yang akan dilakukan? Tergantung. Karena nih biasanya di trading nih kita ngomong, terus hanya satu kali nggak disiplin, lu nggak disiplin cut loss, kita ngomong jebol support, berarti lu bye-bye, portfolio lu kan udah gede banget dan nanti lu bisa terkuras banyak. Sakit kan? Iya, apa yang lu lakukan? Jadi kalau kayak ABMM ya, batubara lah ngomongnya. Batubara tuh gini patokan gua. Ingat ya, selama kinerjanya masih bagus, semua emiten, bukan cuma batubara. Selama emitennya, company yang gua pegang kinerja masih bagus, gua tidur pulas. Mau saham naik turun, gue nggak peduli. Gue nggak peduli. Tapi kalau misalkan batubara patokannya apa? Harga batubara kan. Betul. Kalau harga batubara nanti langsung deep dive gitu, udah itu emang at any price jual. 300-an ya? Udah 400 lagi. Udah 400 lagi yuk. Dari 400, 300 sudah naik lagi. Jadi, ini China belum reopening loh. China belum reopening loh. Kalau China reopening nanti enggak, sebenarnya bertahannya udah bagus banget. Iya, betul. Ya kan? Cuma kalau di harga 300 pun udah masih bakal bagus banget. Cuma kalau dive yang benar gila banget ya itu saatnya artinya apinya udah mau padam, jual at any price. Tadi kalau dari omongan dulu analisa sampai call-nya Australia, ya kan, karena kemarin mungkin China urusan sama Australia akhirnya ngambil dari Indo dan lain-lain. Lu belajar investing dari mana? Kita ngomong analisa tuh banyak gitu ya, alirannya dan mungkin bukunya atau lu ikut seminar mana, lu belajar ini dari mana? Dan kalau misalkan kita mau belajar tuh dari mana mulainya? Jadi ini agak berbeda dengan orang ya. Orang bisa bilang baca buku. Gue bilang buku yang worth baca tuh 2 menurut gue kalau untuk semua orang. 1, kalau lu beginner banget, Smiling Investor di Tokopedia cari. Gue tahu, gue pernah baca juga. Yang kedua, One Up on Wall Street, Peter Lynch. Tokopedia juga ada. Itu 2 yang worth itu. Nah, ada Indonya kok. Ada Indonya. Yang baca kan tapi. Nah, jadi menurut gue itu 2 buku. Di luar itu jauh lebih penting lo apa? Lu jalanin di market gimana? Juga lu butuh komunitas. Makanya kayak contoh salah satu di yang website gue itu ada komunitas philbertferdinand.id. Tujuannya apa? Ya kita sama-sama at least kayak nih IHSG lagi turun. Kalau orang yang nggak ngerti kan bingung. Kalau ini kan kita bisa apa? Connecting the dots. Gara-gara Goto sama capital outflow yang lari ke China. Gitu. At least jadi apa ya? Lu butuh komunitas untuk menguatkan lu juga. Bisa tukar pikiran juga. Hanya pendapatnya bagaimana. Dan berarti so far menurut lu 4 saham ini aman nih? Semoga. Maunya. Pertanyaan terakhir dari gua,
2023 katanya ya di luar negeri kan bakal resesi. Indonesia sih harusnya enggak. Pasar saham ya kita nggak tahu nih, Telkom ya kan, Goto udah ARB 8 hari berturut-turut nih. Udah mau 100 ya? Ya udah 100 lebih, 300 lebih. 100 berapa? 105 atau berapa nih? Otomatis kan IHSG juga bakal turun. Kalau IHSG turun biasanya harga saham yang lain juga ikut turun. Ya. Nah, menurut lu bagaimana pandangan lu 2023? Sedangkan lu udah nge-inject money lagi harus berdasarkan ini doang. Jangan ditiru, tapi style gue tuh 100% saham. Oke. Emang dari dulu gue kayak gitu, jangan ditiru makanya. Kalau kalian udah punya anak istri, at least sisihkan 20 atau 30% cash lah, in case of emergency. Ya kan, kalau turun jadi bisa tembak lagi. Nah, kalau gue prinsipnya simple. Lu sekarang masih ada dana cash nggak buat nanti? Udah nggak ada? Gue dari dulu emang nggak pernah hold cash, selalu 100% di saham. Tapi kan lu harus punya dana buat averaging down, kalau misalkan... Nggak, makanya gue nggak pernah. Jadi trik gue adalah sekali tembak, gue tembak udah. Oke, sekali tembak gede gitu. Iya. Kalau lagi abis itu turun, ya udah, selang diamin aja. Tapi kalau misalnya naik ya, thank you. Iya. Nah, jadi kalau tentang 2023 resesi ya, kayak gitu ya. Iya. Orang kan takutnya nanti resesi apa kita deposito aja ya. Itu orang takutnya deposito abis apa? Itu atau mungkin obligasi. Obligasi benar. Ya, obligasi lumayan kata 6%. Lagi ramai banget kan. Prinsip gue adalah, kalau emiten yang gue pegang kinerja masih bagus, gue tidurnya pulas. Contoh, Wismilak. Kalau batubara kan emang tuh short term kan, nggak lama-lama amat, 3 bulan lagi probably udah bye-bye. Nah, cuman kalau kita ngomong ini misalkan apa ya, Wismilak, orang tahun depan bakal tetap ngerokok. Ya. Lu mau rokok buat berhenti candunya itu susah banget. Spending susu banding rokok 2 kali lipat. Oh gitu. Gitu. Orang tuh secinta itu sama rokok. Dan gitu, selama produk Wismilak laku, Wismilak hari bisa naikin harga jual, pass on ke customer lah istilahnya. Aman, udah kayak gitu. Carilah emiten, ya opportunity akan selalu ada di setiap kesempatan. Cari emiten yang bisa perform well di kondisi apapun. Kalian lihat, bakal resesi, orang bakal gimana? Tetap makan Indomie gak? Sayangnya CBP udah mahal ya. Itu contoh. Udah dari 8.000 sekarang udah 10.000 lebih. Ya, itu contohnya. Berarti itu menarik kayak gitu. Kalau Wismilak kenapa gue suka? Orang bakal tetap ngerokok gitu. Dan gue yakin Wismilak bakal bisa naikin harga jual. Karena yang 2 kokonya tadi gue udah ngarap sempurna, pasti mereka mau nggak mau naikin. Masa mau bleeding lagi? Sekarang mereka udah rugi, mau nggak mau naikin harga. Kalau nggak masa mau bleeding money, kamu pingin kasihin investor kan? Mereka harus naikin, Wismilak bakal naikin, di situ labanya diharapkan naik. Oke. Nah kalau gitu gue pengen nanya lu, style lu berarti lihat momen investing tadi. Lalu lu lihat bagaimana performa corporate ini, kalau masih bagus tuh bakal tambah dana atau lu bakal terus hold, dan kalau misalkan udah nggak bagus tuh bakal cut. Tapi kalau gue lihat kan ini sebenarnya perusahaannya perusahaan ada komoditas, ya kan, yang kertas juga komoditas, yang PTBA tadi juga komoditas. Kenapa lu suka komoditas gitu? Kenapa nggak yang consumer good, ya kan? Kenapa nggak yang lain gitu? Komoditas itu paling gampang dianalisa, tau gak sih? Simple. Kalau gue pribadi nih, kalau gue kan karena gue main di retail, jadi gue ngerti perusahaan-perusahaan yang nama Danesa seperti Sido, seperti misalkan Ultramik atau Campina yang perusahaannya yang kita bisa beli langsung. Kalau ini kan perusahaannya kita nggak bisa beli komoditas gitu. Gimana menurut Anda? Yang gue suka dari komoditas, price-nya lu bisa tahu, gampang buka indeksnya. Harga, contoh batubara, JWC Indonesia, itu website harga batubara di Pelabuhan Kalimantan. Jadi orang jualan pakai itu. Itu kan enak. Quantity, lu tinggal Google target produksi misalkan ABMM, target produksi ITMG, target produksi PTBA. Lu kaliin tuh dapat omsetnya. Itu udah itu udah setengah jalan loh. Nah kalau hal-hal seperti ini, apa kalau ada share di komunitas itu atau gimana? Ada dong, tentunya. Itu wajib dong. Kalau nggak maksud gua, kalau misalkan orang yang benar-benar nggak ngerti saham, dia kan nggak ngerti tentang hal ini semua. Dia komoditas, gua nggak ngerti tentang begini, ya kan. Kalau mungkin lu punya background matematika, kalau teman-teman yang lain mungkin backgroundnya bukan bisnis atau bukan tentang ekonomi, mereka kan sulit banget untuk yang lu ngomongnya kayak karena lu udah jago jadi lu gampang gitu. Tapi buat orang yang awam sekali buat belajar ini kan complicated banget. Jadi benar-benar butuh arahan. Di situ lu jelaskan dari case by case, dari per saham. Nah, jadi kalau gaya analisa gue yang gue share ke komunitas yang Philbert Ferdinand itu simple, fokus ke key variables. Orang bilang kita fokus ke apa? Produksi gimana, proses gimana, distribute gimana? Gue nggak gitu. Manajemen siapa, G3 apa? Gue bukan kayak gitu. ESG gimana? Gue nggak peduli. Gue fokus ke key variables Anda apa. Maksudnya gimana tuh? Key variables gampang, price, quantity, terus ada efisiensi gak? Atau story-nya apa sih nih emiten? Contoh kalau Wismilak, apa key variables-nya?
harga jual rokoknya naik atau enggak, gimana caranya? Tanya aja teman lu yang toko kelontong. Itu kan mereka bakal tahu duluan. Tapi lu berarti melakukan investigasi juga ke... Iya, kebetulan. Makanya gue bilang, saham tuh kayak anak. Lu harus peduli sama anak lu. Karena kalau lu peduli, lu bukan masuknya 1-2% gitu. Betul, karena portfolio juga makin lama makin besar. Iya. Nah, kalau kayak coal gimana kita nanyanya gitu? Apa? Kalau coal, batubara gimana? Target produksi, itu tinggal Google. Lu dari awal tahun ada yang namanya RKAB. Lu bisa bilang, Pak Jokowi kita berproduksi 20 juta ton. Ya lo harus deket-deket itu. Nggak boleh lu cuma 15, kena jewer nanti. Ya kan? Harga jual tiap minggu diupdate. Itu kan gampang banget. Oke. Nah, thank you banget Filbert hari ini udah sharing buat kita semua. Dari perjalanan investasi lu, dari mungkin dana 18 juta, lu top up terus, sekarang udah miliaran. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan masih muda banget nih, 22 tahun. Ya gue nggak tahu nanti umur 30 tahun Filbert bakal lebih mantap lagi. Mudah-mudahan lu bisa terus sharing, menginspirasi teman-teman yang lainnya juga di komunitas Stockbit, juga di komunitas Filbert Ferdinand. Oke, ada mungkin lu kata-kata terakhir buat teman-teman yang lagi mau belajar saham? Oke, jadi ini kalau gue sih advice-nya bukan lebih pure ke saham ya. Tapi kayak gini, orang tuh biasa bilang, oh saya mau belajar investasi. Gue bilang, fokus ke main job lu dulu. Kalau main job income udah di atas 10 juta, lu baru harus mulai, mau nggak mau, lu harus mau tahu tentang investasi. Ketika itu tuh perfect timing. Kenapa? Dari 10 misal lu bisa sisihkan 3 juta, 4 juta per bulan, itu nanti nggak berasa bakal jadi gede di saham. Nah, dan terkait ini, kalau bisa tuh, kalian tuh harus, jangan salah dengerin orang. Lately, berita resesi, kita jangan sebut nama ya. Ada kan influencer yang terkenal itu kan. Tahu. Dia bisnis manager gue, cuman gue tanya, emangnya track record dia di saham gimana? Kita nggak ada tahu. Rekomendasi grup, dia tahu gak sahamnya apa? Fan, buka, kayak gitu. Emang itu orang yang bisa lu percaya? Gitu. Jangan salah dengerin orang. Lu cari orang yang beneran bijak, yang beneran orangnya di saham. Bukan yang orang content creator kita say. Jadi kayak kita bilang apa ya? Carilah panutan yang benar. YouTube siapa? Bro Yusuf. Dodi bicara investasi. Itu juga bagus. Pak Dodi tahu nggak? Tahu. Ya dosen. Itu orang yang gue suka banget. Sama contoh. contoh. Dia benar-benar walaupun dia di reksadana, tapi dia juga di saham. Nah kayak gitu. Itu tipe orang yang benar. Dia tahu apa yang dia omongin. Dan kalian juga bisa follow IG gue. Gitu. Oke. Mudah-mudahan video hari kita bisa bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa main ke Instagram dia juga dan ke website dia Filbert Ferdinand. Sampai ketemu di berikutnya. Salam cuan dan bye-bye. Bye-bye.